Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidzat di mana saja berada, wabil khusus para alim ulama, para asatidzat setempat, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Mudi, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, orang tua kita, itu al-mukarramah Bunda Ustazah Hajah Maimunah mata'alallah fi umurina wa hayatik. Dan juga yang saya hormati, yang saya cintai Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Hajah Neng, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Ibu RW kita, Ibu Hajah Nurjana, Ibu Hajah Mayuna, Ibu Ame, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, walaupun hanya beberapa orang, mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan kita dan kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah turunkan rahmatnya, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita akan bersama-sama dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah di surganya Allah dengan rahmat, ridha Allah, dan juga syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan para orang tua kita, para guru-guru kita, para masyayikh, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan khusus untuk Ibunda Hajah Marhani bin Haji Gondo, dan juga kakek Haji Muhammad Hasim bin Haji Mu'in, dan juga seluruh orang tua kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita, Allah jadikan kubur kedua orang tua kita raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shadihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. Fatihah selanjutnya kita doakan untuk pengarang buku ini yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai amal jariyahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi barakana wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ke bab Al-Babu Tsani fi fadilati la ilaha illallah, yaitu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah, ikhlas dengan ketulusan hatinya, tidak ada niat yang lain kecuali ikhlas karena Allah, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadis yang lalu pernah kita sampaikan bahwa barang siapa orang yang di awal kalimatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di akhirnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ghaira ajabin, tidak ada ujub, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bahkan kata Rasulullah, andaikan ditimbang dengan dunia ini dan seluruh isinya, maka akan lebih berat ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mudah diucapkan, tetapi memberatkan timbangan amal kebaikan. Minimal ketika setiap hari kita membaca kalimat la ilaha illallah itu 100 kali. Kalau habis sholat biasa kita baca berapa kali, Bu? Setiap habis sholat wajib 33 kali 5 waktu 155 165 ya. Kita kan doyannya nyicil. Ini tapi kalau sekaligus kita baca la ilaha illallah 100 kali, maka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'ah in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu 'an dzambihi wahidin. Masya Allah, Bu, pahalanya gede banget nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa orang yang di awal ucapannya la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan di akhir kalamnya ketika akan meninggalnya kalimat la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'ah, walaupun dia melakukan kejelekan 1000 kejelekan, ya. Jadi selama hidupnya banyak kejelekan yang dia lakukan. Ini dosa-dosa kecil ya. Wa amila alfa sayyi'ah, dan dia melakukan perbuatan dosa kecil, in asya alfa sana, dan andaikan dia hidup umurnya sampai 1000 tahun,
la yas'aluhullahu an dzambihi wahidan. Allah tidak akan menanyakan tentang dosanya sekali satu pun. Dia banyak berbuat dosa, ya, umurnya sampai 1000 tahun. Kalau di akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosanya tidak akan ditanyakan oleh Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa dosa di sini adalah yang termasuk dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar lain lagi. Dosa besar itu apa? Seperti zina, ya. Kemudian kalau mencuri itu masih termasuk dosa kecil kalau dia mau meminta maaf. Kemudian syirik, ya. Pelaku zina itu dosa besar. Zina ini kalau secara hukum Islam harus, kalau gadis sama bujangan harus dijilid 100 kali jilidan, enggak dijilid. Kemudian dia dikeluarkan dari kampung itu. Tapi kalau orang yang sudah bersuami atau dia beristri maka dirajam sampai mati. Dikubur setengah badan, kemudian dilemparin batu, setiap yang lewat melempari batu sampai dia mati. Itu maka dia terhindar dari dosa yang sudah dihapus, ya. Dosa di dunia sudah gugur dia. Tapi kalau yang gadis dijilid 100 kali jilid, kemudian dicambuk, kemudian dikeluarkan dari kampung itu. Kalau di Aceh itu masih berlaku, ya. Enggak tahu kalau sekarang. Dulu kan Aceh itu memakainya hukum Islam. Sampai sekarang pakai pakaian ketat Aceh dirazia. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta orang setang telanjang aja dibiarin aja. Bebas merdeka. Kita baru diperlihatkan oleh Allah, ya Bu. Beberapa hari yang lalu kita diperingatkan oleh Allah kejadian gempa di Cianjur. Ini bisa jadi ujian, peringatan, sekaligus azab dari Allah. Ujian bagi orang yang beriman, cobaan bagi orang yang beriman. Untuk apa? Mengambil pelajaran dari kejadian kemarin. Bisa jadi itu azab dari Allah. Kalau sudah dalam satu kampung sudah banyak orang yang berbuat kemaksiatan, kezaliman, kedurhakaan kepada Allah, sudah diperingatkan secara peringatan kecil, dia juga tetap tidak, akhirnya Allah peringatkan. Ini peringatan yang luar biasa. Ya, karena di Cianjur itu ada satu kampung yang memang sudah murtad semuanya. Bahkan gereja yang ada di sana itu Asia paling terbesar di sana, melebihi katedral megahnya. Itu mereka di Cianjur itu memakai jilbab kayak kita, Bu. Kalau pakai jilbab perginya kemana? Masjid, ke musala. Mereka masuk gereja. Maka Allah turunkan azab buat mereka. Dan di satu kampung itu tempat prostitusi. Itu yang paling parah, yang rusak paling parah itu adalah mereka. Beberapa tahun yang lalu kita masih ingat kejadian di Palu yang gempa, yang satu kampung itu ditenggelamkan oleh Allah karena satu kampung itu adalah warganya doyan judi setiap hari. Maka Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Boleh jadi di Cianjur ini Allah turunkan azab karena memang sudah kedurhakaannya yang sangat luar biasa, sudah melampaui batas. Ini ada beberapa tahun yang lalu kami dari Fokus, yaitu Forum Komunitas Ustazah, ya Bu ya. Setelah saya dan teman-teman pulang dari Bima yang waktu itu terkena
bandang ya, banjir bandang, lumpur tuh ya, sampai ada yang rumahnya sampai tenggelam. Dan saya ke sana itu udah sekitar 1 bulan baru saya ke sana. Rumah aja yang kita tempatin katanya hotel. Saya tempatkan di hotel, tapi kalau menurut saya itu bukan hotel. Karena kalau hotel itu mewah, megah ya Bu ya. Ini masih kita masuk ke situ kayak rumah yang sudah bertahun-tahun nggak dipenghuni. Ya, karena lembab, bau, masih bau bekas lumpur, dan itu lembab, sangat lembab, bau apek dan gimana ya rasanya? Ya, gimana sih yang bau air lama ya, lembab ya. Itu Masya Allah, habis dari sana itu kita mengumpulkan dana para ustazah untuk ke Cianjur. Untuk apa? Menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan untuk tidak murtad. Kami membantu mereka memberikan modal usaha supaya mereka tidak tertarik, tidak menjual imannya dengan dia diberikan sembako ya. Setiap bulan mereka disubsidi dari gereja sehingga mereka masuk Kristen. Hampir 99% saat itu mereka sudah murtad. Ini yang namanya aja Bu, pakainya Muhammad itu udah diganti, nggak ada yang namanya Muhammad. Ya mereka memakai nama-nama Kristen. Nggak ada nama yang namanya Aisyah, Khadijah, itu sudah nggak ada. Ya. Maka Allah turunkan saat ini sebagai iktibar buat kita semua, bahwa ketika dalam satu kampung itu sudah banyak kezaliman, kedurhakaan, maka Allah turunkan. Karena yang saya dengar lihat berita tuh ya Bu ya, bahwa gempa di Cianjur itu dari penelitian orang Amerika, mereka itu seperti air sungai, jadi deras gitu. Kalau gempa kan biasanya cuma begini dong ya. Ini mereka deras. Jadi sehingga banyak rumah yang terbawa. Dan sekarang siapa yang duluan ngebantu? Para gereja. Mulai di perbukitan itu ada tenda-tenda biru itu dari gereja, bantuan dari gereja anu. Ini kewajiban kita umat Islam. Kita bersatu, kita bantu mereka menyelamatkan akidah mereka. Walaupun ini sebenarnya adalah kewajibannya adalah umarah, pemerintah, ulil amri yang harus sebenarnya mencegah mereka. Kenapa? Dalam undang-undang itu tidak boleh agama lain memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama dia. Ya, kalau Islam kan nggak pernah. Orang Islam nggak pernah datang ke kampung-kampung orang Kristen untuk apa? Untuk ngajak mereka masuk Islam, enggak kan? Karena kita udkhulu fis silmi kaffah, kita prinsipnya itu. Mereka tidak seperti itu. Mereka punya persatuan. Jadi kenapa orang Kristen itu Bu? Ini kan ada gereja apa di sini nih? Jamaat ya. Kemudian ada lagi di Mahoni mana tuh? Ada lagi gereja lagi. Jalan Mangga ya, ada lagi. Depan kecamatan ya, ada ya. Itu mereka tidak seperti kita. Kalau kita nih musalla, ini masjid apa musalla nih? Musalla Al-Azhar, Jamaah Al-Azhar kan bisa sholat di mana aja dia boleh. Ya, mau di Rafil A'la kek, mau di Islamic Center kek, mau di mana kek, boleh. Mereka tidak. Jadi kalau sudah jamaah sini ya sini. Kenapa? Nama mereka sudah dicatat dan mereka yang punya gaji langsung dipotong gaji itu untuk apa? Itu salah satunya untuk misi mereka mengkristenkan orang Islam. Tuh. Ya, karena mereka langsung dipotong gaji, bukan dari kita kan dari zakat. Dari zakat mal, ya, dari zakat tijarah. Ya. Kalau mereka langsung dipangkas dari gaji mereka. Makanya mereka kan nggak bisa jamaah ini bayarnya pindah ke jamaah sana, nggak bisa. Sudah ada di situ, namanya sudah tercantum. Ya, itulah untuk apa? Untuk misi mereka mengkristenkan. Salah satunya adalah yang paling terkenal adalah Cianjur.
Belum lagi kawin kontrak. Kalau di puncak-puncak itu kawin kontrak itu tuh banyak. Kawin kontrak memang tidak dilarang, tetapi melanggar undang-undang. Dan yang dirugikan siapa? Perempuan. Ya, perempuan rugi kalau kawin kontrak. Kenapa? Enggak akan dapat waris dan tidak bisa menuntut secara hukum karena enggak ada bukti, karena kawinnya di bawah tangan. Wallahu alam, ini mereka ada walinya atau tidak, wallahu alam. Biasanya mereka para turis ya, yang beberapa bulan di situ dia kawin kontrak, perempuannya mau, ini perempuan kayak nggak laku aja, mau kawin kontrak, dikasih uang sekian juta, sekian puluh juta dia mau. Mending kalau nggak hamil, kalau dia hamil punya anak, mau siapa anaknya, bagaimana membesarkannya, perlu biaya. Iya, ya Bu ya. Alhamdulillahnya kita nggak berada di daerah puncak sana, Bu. Kalau puncak itu namanya kawin kontrak itu udah biasa. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita disegera pemerintah bertindak. Kemarin udah ada instruksi itu, tapi pemerintah pura-pura nggak tahu, pura-pura budak, ya nggak dengar. Kalau di sana tuh ada pemurtadan yang luar biasa. Baru saat ini mereka tahu, oh ternyata benar di Cianjur itu. Allah udah murka, Allah udah marah. Ini peringatan buat kita siapa? Buat kita yang tidak melakukan itu, agar kita tidak melakukan seperti mereka. Memang kata Rasulullah, kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Maka iman itu, bu, nikmat iman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita setiap salat minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau ambil, la tuzigh qulubana, jangan kau rubah lagi keiman ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan aku hidayah. Untuk hidayah apa? Hidayah iman Islam. Baca setiap salat itu ya Bu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya Pak Allah kuatkan iman Islam kita. Karena iman adalah nikmat terbesar yang patut kita syukuri dan patut kita jaga, nikmat iman. Karena dengan imanlah kita akan selamat hidup kita dunia akhirat. Kalau sembako mah cuma sebentar doang, habis itu mah bau. Ya. Jadi bawa mati. Yang kita bawa dan mati itu adalah iman, ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa orang yang di awal kalamnya la ilaha illallah dan di akhir kalamnya juga la ilaha illallah, maka ada dia melakukan perbuatan dosa sebanyak 1000 perbuatan dosa dan dia hidup 1000 tahun, maka tidak akan ditanya oleh Allah satu pun dari dosanya itu. Karena kalau Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah isni, kata Allah, dia masuk dalam bentengku, dan barang siapa orang yang masuk dalam bentengku, amina min iqabi, dia aman dari siksaku, kata Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal 'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ajabin, tidak karena ujub. Apa bu ujub? Bukan. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Beda lagi ria. Kalau ria kan yang dilihat orang. Ujub itu merasa diri kita paling. Ya. Saya mah, Bu, saya kalau sholat tahajud dari jam 1 saya sholat. Ya Allah, saya sholat semalam khusyuk banget sampai nangis saya. Saya semalam, ya, ujub namanya, membanggakan diri sendiri. Ya, saya ya Allah semalam baca la ilaha illallah sampai nangis saya. Bacanya 1000 kali saya. Dengan niat ujub, membanggakan diri, ya, maka itu akan sia-sia amal itu. Kata Rasulullah, man qala la
ilaha illallah min ghairi ajabin. Dia barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ghairi ajabin, tidak karena ujub, tidak karena membanggakan diri. Tara biha tairu tahtal arsy, maka dari mulutnya keluar burung yang dia kemudian burung itu naik ke arsy Allah. Yusabbihu ma'al musabbihina, yang burung itu bertasbih ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah. Burung itu bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu thawabahu, dan Allah mencatat baginya kebaikan. Tuh, kita mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, bukan karena ujub, bukan karena banggakan diri. Maka dari mulut kita itu keluar burung yang dia berada nanti di arsy Allah, tahtal arsy, di bawah arsy Allah. Dia bertasbih, itu burung itu bersama orang-orang yang bertasbih kepada Allah sampai kapan? Yaumil qiyamah. Dan Allah mencatat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ghairi ajabin, yang tidak dengan ujub, itu amal kebaikan bagi dia. Makanya benar kata Rasulullah bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah lebih berat timbangannya daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah, marratan, sekali, ghufira lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, andaikan dia mempunyai dosa mithla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Dosanya banyak, sebanyak buih di lautan. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dihapus dosanya oleh Allah. Walaupun dosanya banyak, sebanyak buih di lautan. Tapi dalam riwayat bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa zina mata, ya, zina tangan, zina telinga, zina kaki. Ya, itu dosa-dosa kecil kita. Mata kita sudah melihat yang bukan menjadi hak kita. Liatin orang ganteng, ibu liatin. Ya, kalau pandangan pertama itu adalah nikmat dari Allah. Yang pertama nggak dosa, yang kedua yang dosa, kedua dan ketiga itu dosa. Makanya kalau gitu sadar waktu pandangan pertama pantengin aja, ya jangan lama-lama. Sama nanti, ya Allah ganteng banget itu. Andaikan dia dulu ketemu sama saya waktu muda. Andai, gitu kan. Tapi ibu penasaran tadi, tadi orang laki-laki itu ganteng banget. Lihat-lihat lagi tuh. Penasaran, ya Allah bener ganteng banget. Lihat lagi, ya udah dosa tuh lihat pandangan kedua dan ketiga, karena sudah lain. Ada di hati rasa penasaran, rasa mengagumi yang berlebihan. Ketika kita melihat pertama, Masya Allah, langsung memuji kepada Allah. Begitu indahnya ciptaan Allah, ya, begitu bagusnya ciptaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Memuji kita kepada Allah. Tapi begitu pandangan kedua, ya Allah, hidungnya mancung banget, ya Allah. Ini kan bau hidung kita nggak terlalu mancung, karena memang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna.
Coba ibu kalau hidungnya mancung banget, orangnya pendek, kagak pantas. Ya, kata orang, ketinggian hidungnya daripada orangnya, gitu. Tapi kalau hidungnya kagak mancung, ya bu, sedang udah pas. Ya memang pas lah, orang badannya juga nggak tinggi, hidungnya juga masa tinggi, gitu kan. Sedang. Jadi memang sudah dipas-pasin sama Allah. Kalau orang bule, orang Arab, hidungnya pesek, kira-kira nggak kelihatan dia, nggak kelihatan ketinggian badan, postur tubuhnya. Maka dikasih oleh Allah hidungnya juga maju sesuai dengan postur tubuhnya. Aneh, orangnya tinggi, orang Arab kan, maka hidungnya mancung. Coba kalau hidungnya nggak mancung, jelek. Fis mukanya fis Arab, tapi hidungnya kagak mancung. Nah itu mah Arab nyasar katanya. Ingat, yang iya, maka kasih hidungnya mancung. Jadi semuanya Allah sudah paskan bentuknya. Udah Allah yang kasih sempurna itu. Cuman kitanya aja yang gak bersyukur. Hidung kurang mancung, ditambal operasi plastik, suntik, ya bu ya. Kalau mending silikonnya itu plastiknya plastik yang masih bagus. Nah, kalau plastik bekas, begitu kena panas meleleh. Ya, hidungnya jadi bengkok. Ada yang lihat hidungnya sampai bengkok bu. Kemancungan, tapi karena ini merubah bentuk yang sudah Allah ciptakan, merubah bentuk. Akhirnya apa? Begitu kena panas, kalau orang habis operasi plastik kan kena panas. Kenapa nanti meleleh? Ini plastik namanya juga. Plastik yang sudah dimodifikasi, diberikan zat apa lain sebagainya, yang itu tidak boleh kena panas. Begitu kena panas, Indonesia kan panasnya luar biasa. Dia lupa pakai payung. Awalnya baru merah doang kayak udang rebus, lama-lama jadi pengok. Ya, cuma kayak jadi rubah-rubah ya bu ya. Udah Allah kasih bentuk yang sempurna, memang udah cantiknya seperti itu. Dagu udah dibikin bagus sama Allah, udah manis dagunya. Dia pengen dagunya juga katanya yang tebal, bibirnya biar airnya. Bibirnya katanya lagi senang, orang lagi tren bibirnya yang agak doer tuh jebleh. Disuntik lah sama dia, jeblehnya tak kelebihan jeblehnya sampai ininya jadi gede ya bu ya, sampai masya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah min dzalik. Ini merubah namanya, bentuk yang sudah Allah sempurnakan dia rubah, akhirnya bukan sempurna malah jadi acak-acakan. Ya, alhamdulillah kita ini untuk kita nggak jadi artis, untuk kita sudah setua ini, bukan lagi masih muda. Barangkali kalau kita masih muda ingin coba-coba, yang alisnya ditato, ya bu, masya Allah, tabarakallah. Dia lah bu, nggak usah dimacem-macem, udah ketutup sama masker juga udah kelihatan cantik. Coba ya. Hadis yang terakhir, ini harus hafal nih bu, hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubur kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanah wa rafa'a lahu alfi darajah wa hatta anhu alfi sayyi'ah. Apa artinya bu, paham? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala, apabila seorang mukmin melewati atau mendatangi alal maqabir, kubur. Ya, kalau kita orang yang beriman lewatin kuburan atau kita buat ziarah kubur, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa itu Bu? Hafal? Hah? Gak pernah baca ini? Assalamualaikum. Iya, selain assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan? Ya, wa insyaallah insyaallah taala lahiqun ya kalau salah. Kalau lagi ngelewat kubur lupa. Kemudian kita baca ini Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah berikan? Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Nih pahalanya Bu. Maka Allah akan memberikan cahaya tilkal kubura kullaha. Orang-orang yang ada di dalam kubur itu semuanya berikan cahaya oleh Allah, diterangkan kuburnya oleh Allah. Semua orang yang ada dalam kubur. Tuh kalau kita ke kuburan baca itu. Atau lewatin kuburan tuh kan kita kan suka jalan yang lewatin kuburan ya Bu ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai selesai. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Maka Allah akan memberikan cahaya menerangkan kubur orang-orang yang ada di situ semuanya. Yang ada dalam kubur itu semuanya. Dari zaman dulu yang semuanya pokoknya ada dalam kubur itu diberikan cahaya oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wa ghafara liqailaha. Dan Allah mengampuni dosa orang yang membacanya. Kita yang bacanya diampuni dosanya oleh Allah, dan orang yang di alam kubur itu, di dalam kubur itu semuanya diterangkan kuburnya oleh Allah. Kita membaca istighfar di atas kubur, maka orang di alam kubur itu mendoakan kita semuanya Bu. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, orang yang hidup dan yang mati kita doain, maka mereka yang sudah mati mendoakan kita semuanya. Jadi kalau di kuburan itu Ibu jangan bawa bekal. Ini habis ziarah dia di dalam. Jangan Bu, kalau dalam kuburan nggak boleh. Ya ibunya yang beli, jangan beli ibunya. Lebih kan nanti ngejual lagi. Kalau di luar kuburannya masih mending lah ya Bu. Kalau di kuburan di kampung saya nggak boleh Bu ada jualan di depan kuburan. Nggak ada Bu. Ibu mau ngopi apa mau ziarah kubur? Ini mau ziarah kubur sambil piknik, bawa bekal dari rumah. Habis ziarah buka bekal di situ. Makanya kita jangan beli Bu. Ini kuburan gak boleh dipakai buat makan-makan di atas kuburan. Iya, Ibu duduk di nisan itu gak boleh di nisan orang. Hati-hati Bu. Hah? Jangan ya Bu, yang mereka mungkin yang belum tahu, Ibu yang udah tahu udah di majelis taklim, jangan di atas kuburan itu Ibu makan. Ibu apalagi ngopi, astagfirullahaladzim. Kita kesana itu untuk ziarah itu apa? Mendatangi orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, orang tua kita, saudara-saudara kita. Yang paling ditunggu, yang paling senang adalah orang yang sudah wafat itu ketika diziarahi oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Itu suatu hal yang paling membahagiakan orang yang dikubur. Ya, jangan ya Bu ya. Saya kaget baru tahu waktu itu Bu Ben cerita. Saudara kita kalau habis ziarah katanya buka bekal. Ibu mau ziarah mau piknik. Ketawa dia. Kalau mau makan sebelum ziarah biar ibu nggak lapar, makan dulu di rumah. Jangan makan di atas kuburan. Masya Allah tabarakallah. Kasihan orang yang di dalam kubur Bu. Ngasih enggak Ibu.
di samping-sampingnya Bu, jangan yang dia jangan dilangkahin itu apa namanya nisannya itu Bu, nggak boleh. Karena ada samping-sampingnya tuh Bu, yang nggak ada tuh ya, itulah yang kita injek. Marah Bu, cuma Ibu nggak denger aja tuh. Lewat samping-sampingnya, orang kadang-kadang ke kuburan seenak-enaknya duduk di atas nisannya. Itu Bu, itu kalau orang duduk di nisan orang yang dikubur, itu masih jauh lebih baik dosanya tuh ya. Ya orang yang ditusuk kemaluannya dengan besi yang panas. Baik Bu jongkok aja jongkok, jangan duduk di atas nisan. Astagfirullahaladzim. Ya, mendingan begitu daripada duduk di atas nisan. Nggak boleh Bu. Ya, bacain doa ke situ mah. Jangan minta di kuburan, jangan bilang itu mau hajatan bilang, "Mak, doainnya Mak. Saya mau ngawinin di situ Mak. Doain biar sehat ya Mak." Untung nggak nyaut sih emaknya. Lu bukannya lu doain gua katanya. Ya. Jadi ziarah aja. Kita doakan, bukan kita minta doa dari dia. Dia berharap doa, kiriman doa dari kita. Ya, jangan ya Bu ya, jangan mau hajatan, gara-gara mau hajatan ziarahnya bukan karena mau memang ziarah apa karena mau kirim doa, mau minta doa sama orang yang mati dia bilang. Doanya Mak, tuh cucunya mau nikahan ya Mak, biar undangannya pada dateng. Biar tamunya banyak, biar kagak rugi ya Mak. Ini mau jualan apa mau hajatan? Dia pakai untung rugi. Ya. Ini ada kadang-kadang begitu ini ada kesurupan. Tuh kan, karena dia nggak ziarah jadi kesurupan emaknya. Ya, gitu ya Bu. Ini setan namanya tuh Bu. Gak ada orang yang mati hidup lagi. Adanya juga korin, jin korin. Kita ini punya jin korin. Ya Bu. Kalau tiba-tiba misalkan saya meninggal, ya, begitu Ibu ada kesurupan, suaranya persis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia kesurupan. Suaranya kayak Ustadzah Nihaya, jangan-jangan kemasukan Ustadzah Nihaya. Gak ada Bu. Ketika kita sudah meninggal, roh kita itu ada di alam barzah. Alam barzah itu alam yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi itu yang datang itu bukan arwah, bukan rohnya orang meninggal, tapi jin korin. Kita itu punya semua. Korin itu ketika kita lahir, dia lahir bareng sama kita. Dia ngikutin kita. Ya terang aja dia suaranya kayak saya. Karena dia dari saya brojol, dia ikut, dia tahu apa yang saya lakukan. Dari tidur saya, makannya, minumnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara dandannya, dia tahu semua. Ya wajar kalau begitu ibu saya meninggal, ada yang kesurupan kayak saya, dia ngomong kayak saya. Dia bergaya tangannya, kemudian dia cara pakai berat. Ikut persis sama Ustadzah Nihaya, jangan dia kesurupan Ustadzah Nihaya, kemasukan Ustadzah Nihaya. Gak ada Bu. Orang mati, ya Bu. Jangankan dia mau godain orang. Andaikan dia amalnya baik, dia sedang bersukaria, sedang menikmati pahala dari Allah, surganya Allah. Boro-boro mau goda-godain ibu lah, dia lagi enak rasain nikmatnya surga. Andaikan dia orang yang amalnya jelek, dia sedang merasakan siksa kubur. Boro-boro dia menggoda ibu, dia lagi ngerasain sakitnya sisaan kubur. Jadi nggak ada orang mati hidup lagi. Kemarin nih jamaah saya ada nanya, Sada ini mah beneran katanya. Kenapa Bu? Boleh saya nanya? Boleh. Nanya apa Ibu? Tetangga saya meninggal selama 1 minggu dia datang mulu. Kadang-kadang dia tiduran katanya. Dia Ustazah, Bu, itu setan yang menyerupai dia, namanya korin. Setan itu kan bisa berubah bentuk dia Bu. Bisa berubah jadi perempuan, bisa berubah jadi laki-laki, bisa merubah bentuk wajahnya seperti siapa yang dia inginkan. Itu setan. Jadi jangan percaya kalau orang mati hidup lagi. Iya, dia arwahnya gentayangan katanya. Ibu.
Ini karena itu tipu daya setan supaya membuat kita bikin fitnah. Coba kalau ibu dibilang begitu, keluarganya dengar, apa enggak sedih keluarganya? Ya bu, sakit hati, sedih. Itu namanya bikin dosa. Itu kelakuannya setan, memfitnah. Kalau memang dia hidup lagi, ibu tangkap, bisa ditangkap. Paling dia ngomong, iya saya pengen kopi, dikasih kopi tambah anteng tuh setan. Ditanya lagi mau apa, saya mau risol, ibu cari risol, tambah betah, antepin aja dia. Tadi juga dia capek sendiri. Ya. Ya, fi akhiri kalamihi ya. Wa akhiri kalamihi la ilaha illallah, kan dia udah nyebut tuh waktu. Kan orang-orang dia operasi itu kan dibius ya Bu ya. Sebelum dibius kan masih sadar. Kita ucapin tuh kalimat la ilaha illallah ya, atau nyebut ya. Setelah itu kan dia udah enggak sadar, mati dia. Ya kan? Tapi akhir kalimat tadi yang sebelum dia tidak sadarkan ini kalimat la ilaha illallah. Insyaallah itu udah kalimat terakhir dia yang baca. Ya. Wallahu a'lam itu Allah yang tahu ya. Itu kita yang penting kita yakin waktu dia mau operasi saya udah tuntun dia untuk baca la ilaha illallah atau dia menyebut nama Allah. Ya, mudah-mudahan dia itu tadi terakhir tadi sebelum dia dibius itu kan, sebelum dibius. Orang dibius itu kayak di apa ya Bu ya? Melayang. Karena saya pernah ngerasain dibius. Jadi melayang kayak fly gitu ya. Iya. Kayak kita berada di mana gitu ya. Saya merasakan itu ketika saya mau operasi melahirkan anak saya pertama. Jadi, ya operasi besar. Jadi kayak enak banget, jadi nggak ngerasa. Rasanya Pak, udah selesai habis biusnya baru kerasa sakit. Ya, jadi mudah-mudahan. Terus makanya kalau orang mau operasi kita ajarin dulu baca dulu kalimat Allah. Kita kan nggak tahu ajal ya Bu ya. Jadi bacain itu dulu, mudah-mudahan itu yang terakhir tadi yang dia baca itulah saatnya dia menghadap Allah. Ya, karena kita nggak tahu. Makanya kita mau tidur pun kita baca la ilaha illallah kan Bu. Karena orang tidur itu kan mati, rohnya keluar dari jasad kita kan. Mudah-mudahan saat kita tidur kita diambil oleh Allah kalimat terakhir kita la ilaha illallah. Ya, makanya kata Rasulullah kalau tidur kan disunahkan berwudu. Ya. Kemudian apa yang Allah berikan kalau kita lewatin kuburan? Membaca kalimat la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain Allah memberikan cahaya kepada menerangkan kubur semua orang yang ada dalam kubur itu, kemudian Allah mengampuni dosa orang yang membaca kalimat tadi. Kemudian apa kata Allah? Kata Rasulullah, wa katabalahu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Kemudian Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan Allah mengangkat baginya 1.000.000 derajat dan Allah menghapus baginya 1.000.000 kejelekan. Itu bacanya cuma itu. Hafalin ya Bu ya. Orang yang masuk pasar juga sama bacaannya Bu. Diampuni oleh Allah 1.000.000 kejelekannya, diberikan bagian 1.000.000 kebaikan, diangkat derajatnya 1.000.000 derajat oleh Allah. Bacanya tadi. Ya, makanya baca la ilaha illallah tadi agak dikeraskan suaranya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal Bu? Mai.
ditulis ya, kemudian difotokopi biar ibu kasih pada baca ya, hafal. Kalau ini cuma ditambahin ya, dihafalin ya Bu ya. Ini buat ini karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Rasulullah mengajar kita tajdidu bi kalimatillah la ilaha illallah. Tajdidul iman bi kalimatillah la ilaha illallah. Perbaharui imanmu itu, kata sahabat, dengan apa ya Allah memperbaharui iman? Bi kalimatillah la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi memperbaharui iman itu supaya iman kita itu terus kuat dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, ingetin ya Bu, nanti difotokopin sama Mike. Tapi jangan ditaruh di tas mulu, dihafalin, dibaca. Jadi begitu ibu lewat kuburan, ibu masuk pasar, ibu sudah hafal itu. Kan ke pasar tiap hari. Ya Bu, jadi baca itu. Gak pernah ke pasar. Banyak tukang sayur lewat, ya. Itu saja. Ada yang nanya, ibu mau nanya? Ini bab tentang fadilah la ilaha illallah sudah selesai. Insyaallah nanti kepada fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyu la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, tambahnya itu aja, wa huwa hayyu la yamut sama biyadihil khair. Kan biasa ibu baca la ilaha illallah la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara habis salat kan 10 kali. Ini ditambahin wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair. Hafal itu. Ayo lagi ngerekam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyu la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang membaca kalimat ini pada waktu dia melewati kubur, maka Allah akan menerangkan kubur orang yang ada di dalam alam kubur itu semuanya, dan mengampuni dosa orang yang membacanya, dan dicatat oleh Allah 1000 kebaikan, dan dihapuskan oleh Allah 1000 kejelekan, dan diangkat oleh Allah bukan 1000, sejuta kebaikan diangkat oleh Allah 1.000.000 derajatnya, dan dihapuskan oleh Allah 1.000.000 kejelekannya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa mau masuk pasar dan melewati kubur. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Setiap apa yang kita pelajari dari setiap majlis kita amalkan. Jangan ditaruh di tas mulu, tasnya yang pintar. Kita aja nggak pintar-pintar nanti. Ya, dibuka. Ini catatan sampai lecek. Leceknya bukan karena dibaca, lama di tas. Begitu ngaji baru dibuka. Kadang-kadang nggak dibuka. Lupa naruhnya di mana, tasnya ganti. Ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Sebelum kita tutup, kita baca surat Fatihah untuk kita, karena Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita minta, maka Allah akan kabulkan. Kita bertawasul dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita, anak-anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak keturunan kita jadikan anak yang saleh-salehah, diluaskan rezeki kita yang halal barokah untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan menjadi orang yang senantiasa cinta di majlis ilmu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة، سر الفاتحة، وعظم الفاتحة، وببركة الفاتحة، بالشفاعة الفاتحة، وبمعجزات الفاتحة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله يا رحمن، يا دافع البلاء يا الله يا رحيم. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، شر الدنيا وشر الآخرة، وثبتنا بالمعرفات من دار الفناء إلى دار البقاء. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله الموافق إلى أقم الطريق، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustazah Nihaya yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.